Terima kasih kepada Bapak Nadiem MAP. Serta selanjutnya dari Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKPRI Kabupaten Tulungagung yang diwakili oleh Bapak Dr. Suhardi MPD MM selaku Bendahara 1 PKPRI. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang sangat saya cintai dan saya hormati, utamanya Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kabupaten Tulungagung yang hari ini diwakili oleh Bapak Setiadi SDMM, Bapak Ketua Dikopinda Tulungagung yang beliau hadir secara pribadi hari ini. Kita sangat beruntung ya, namanya koperasi bagus beliau hadir, karena sepak terjang beliau di koperasi memang luar biasa ya, dalam rangka untuk tetap memperjuangkan eksistensi daripada koperasi kita seiring dengan undang-undang koperasi kita nomor 36 tahun 90. Yang undang-undang ini memang terus ya untuk berupaya mengganti. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita masih tetap berupaya hukum pada undang-undang nomor 25 tahun 22. Mudah-mudahan ke depan kalaupun ada ya katakan perbaikan, maka perbaikan yang betul-betul berpihak kepada koperasi kita. Amin. Yang juga saya hormati, saya cintai segenap pengurus, namanya Pak Ketua. Saya sering manggilnya Mas Munaji, karena beliau tempat saya sekasur ya, sesumur. Jadi tidurnya ya satu batang, ngeliwatnya bareng dulu. Tapi saya pernah lebih jauh. Jadi beruntung sekali Tanjung Gunung ya punya Mas Munaji, karena beliau itu orangnya sangat jujur ya, juga sangat pintar ya. Jadi untuk menjadi pengurus koperasi itu pertama itu benar ya. Kemudian seser ya. Terus pintar dan kompak. Ini saya masih ingat ketua kita yang dulu ya, ini menyebut kok jadi pengurus koperasi ya, si penting bener deh. Kemudian seser ya, kober dan pintar. Itu segera pengurus yang lain, ini Pak Pri, kemudian Pak Agus Santolan, Pak Joko ya, ini sudah selesai belum? Belum ya. Jadi luar biasa Tanjung Gunung. Itu tepuk tangan untuk Tanjung Gunung. Segenap pengawas juga seluruh anggota yang hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan bersama kehadirat Allah Taala atas limpahan karunia yang luar biasa. Kita hari ini bisa hadir silaturahmi, hadir dalam rangka rapat anggota biasa untuk membahas sekaligus nanti insya Allah mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bagus ini pada tahun berikut 2020. Mudah-mudahan dengan syukuran kita ini Allah akan senantiasa memberikan tambah nikmat kita sekalian, namanya dengan bahagia baik bahagia dunia maupun di akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa tetap istiqomah meneladani melaksanakan apa yang Allah wajibkan sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Bapak sekalian, pada kesempatan ini karena memang ada beberapa koperasi yang menyelenggarakan sama, maka untuk ditanggung dulu ini saya yang diberikan tugas karena memang agak dekat singsek sakau dana seperti itu. Jadi hanya saja misalnya Pak Ketua ya, menyampaikan secara pribadi ucapan selamat ya, dan sukses kepada seluruh segenap pengurus, pengawas dan anggota Koperasi Konsumen Koperasi Pegawai Indonesia Bagus yang hari ini bisa menyelenggarakan RKRPBW tahun 2025 dan RK ini, RAPB ini masuk urutan yang ke-11. Tepuk tangan. Jadi dari Koperasi Pegawai Indonesia di Kabupaten Lampung sejumlah 50 itu nomor 11. Berarti masih very good ya, masih sangat baik ya. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua Bida, Bapak Haji Nyadin Emami, bahwa koperasi bagus itu bagus ya, selalu bagus. Makanya Bapak Ibu, apa yang menjadi visi daripada pendahulu kita, utamanya terkait dengan pendirian koperasi ini memang pas. Sebagaimana juga Bapak sekalian, kalau hari ini kita merencanakan sesuatu, maka sebetulnya rencana ini adalah hal yang sangat penting di dalam perjalanan sebuah organisasi, apalagi organisasi yang besar seperti Koperasi Konsumen Koperasi Pegawai Indonesia Bagus ini. Maka kami senantiasa ikut ya, berupaya untuk bersama-sama dengan panjenengan bagaimana Koperasi Bagus ini bisa seiring dengan sejalan dengan koperasi-koperasi pegawai Indonesia yang lain di bawah naungan ya, Koperasi Sekunder, Koperasi Konsumen, Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia dalam rangka ikut bagaimana ya memberikan andil dalam rangka ikut mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Kami juga terima kasih kepada Dinas Koperasi, utamanya Bapak Kepala Dinas yang hari ini diwakili Pak Tadi, yang sudah memberikan gambaran terkait dengan ke depan bagaimana Koperasi Pegawai Indonesia ini bisa ikut andil ya dalam program-program pemerintah. Bapak Ibu, hari ini Kementerian Koperasi meluncurkan surat terkait dengan pendataan koperasi untuk ikut andil dalam program makanan bergizi gratis. Alhamdulillah, Pusat Koperasi Konsumen Koperasi Pegawai Indonesia ini juga ikut ya. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan bahwa Koperasi Konsumen Pusat Koperasi Pegawai Indonesia ini ikut mendaftar. Mudah-mudahan nanti seiring dengan itu koperasi-koperasi konsumen yang lain bisa ikut berpartisipasi di dalam ikut mensukseskan program makanan bergizi gratis. Kemarin kita dari Pusat Koperasi Pegawai Indonesia ini menyampaikan
bahwa Pusat Koperasi Pegawai Usaha siap untuk menyediakan beras 100 ton dalam 1 bulan. Kemudian ikannya 50 ton, telurnya 25 ton. Kemudian untuk koperasi habis sudah lagi? Sudah? Belum? Sudah maju ya? Belum ya? Mudah-mudahan nanti bisa ikut berpartisipasi. Kami sudah menelpon secara pribadi kepada pihak di kementerian bahwa memang sementara ini yang diutamakan adalah koperasi-koperasi yang langsung, koperasi beras, koperasi susu, koperasi kemudian ikan seperti itu. Tapi kita berupaya untuk bisa mengambil peluang ini. Ini sekedar informasi, mudah-mudahan nanti Bapak sekalian, koperasi-koperasi konsumen kita bisa ikut berpartisipasi dalam rangka untuk mensukseskan makanan bergizi gratis. Amin ya Bu ya. Amin. Karena itu peluang luar biasa ya. Peluangnya luar biasa. Dan ini kita harus bisa ambil peluang untuk bagaimana meningkatkan penghasilan kita dalam perkoperasian ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat ya, koperasi bagus sudah menyusun rencana. Kami sudah melihat sekilas, memang melihat perkembangan tahun dari tahun, Bapak Ibu, persaingan kita luar biasa ya. Dan memang untuk sukses Bapak Ibu, ini kita memang harus siap berubah. Seorang tokoh menyampaikan bahwa sukses itu Bapak Ibu 1% adalah keberuntungan. Jadi keberuntungan itu only 1%. 2% itu keahlian. Jadi yang ketiga adalah 20% itu adalah teamwork. Makanya Bapak Ibu, dalam organisasi koperasi kita ini sinergi, kolaborasi ini harus tetap antara pengurus, pengawas, anggota dan pembina ini harus senantiasa bersinergi, ya, berkolaborasi. Karena apa? Sekarang ini bukan zamannya Superman, bukan zamannya Wonder Woman, tapi zamannya super team. Makanya 20% ya teamwork ya ini akan mengantarkan sukses. Kemudian yang 77% adalah apa? Never give up. Tidak pernah menyerah. Makanya ketika Bapak Ibu, kalau kita mohon maaf yang di ASN, PNS udah nyaman-nyaman saja ya. Tapi yang kalau kita bicara terkait dengan usaha, katakan Pak Haji Nyadin, jangan kejenak wah Pak Haji Nyadin sekarang sudah sukses. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya beliau sudah sering jatuh bangun, bahkan pernah terpuruk, makan cari tidak jadi keplan. Jadi seperti itu. Makanya ketika Bapak Ibu kita bicara koperasi, ya, kalau kita bicara koperasi itu adalah sebuah organisasi yang harus siap bersaing. Makanya keberuntungan itu hanya 1%, ya. Kemudian kecakapan itu hanya 2%. 20% itu teamwork, dan yang 70% itu adalah bagaimana kita siap untuk jatuh bangun. Makanya Bapak Ibu sekalian, tolong sering-sering dilihat di YouTube ya. Di sana ada namanya quantum physics, ya. Quantum physics. Jadi Bapak Ibu, ketika kita merencanakan sesuatu, maka sebenarnya rencana itu sudah tergambar di masa depan. Makanya Bapak Ibu, ketika nanti rencana ini sudah kita sepakati bersama, maka Bapak Ibu seluruh baik itu pengurus, pengawas, anggota ini harus fokus ya, bahwa yang akan kita capai adalah itu. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, ketika kita fokus kepada satu titik, maka titik itulah yang akan kita capai. Dalam sebuah hukum
ya, sunatullah ya. Ketika elektron itu ditembakkan, bisa digambarkan. Ini dalam suatu fisik. Ketika elektron itu ditembakkan di dalam sebuah klat, ya, ada klatnya, ada rancangannya, ditembakkan. Katakan ada 2 lubang, ditembakkan di elektron itu. Maka yang ketika kita fokus, maka di layar itu akan muncul 2 gambar elektron. Tetapi ketika kita ada fokus, pokoknya Pak Jebret, ya, what happened? Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah bias. Tidak 2, bisa 4, bisa 5. Itu menunjukkan bahwa ketika kita fokus kepada apa yang kita inginkan, maka itu akan pasti kita dapatkan. Ini hukum, ya, ini hukum. Karena Bapak Ibu, dalam struktur tubuh kita ini, elektron itu penting sekali di dalam bagian terkecil dari tubuh kita. Makanya Bapak Ibu, rencana hari ini adalah gambaran masa depan, gambaran tahun depan apa yang akan dicapai oleh koperasi. Begitu juga bagus, kata bagus ini. Makanya jangan heran kalau koperasi ini terus menjadi yang terbaik, karena pendahulu kita sudah menyampaikan visi koperasi ini adalah koperasi yang bagus. Mudah-mudahan apa yang menjadi visi ini terus menjadi visi-visi yang akan diwujudkan oleh para penerus-penerus daripada baik pengurus maupun anggota koperasi bagus ini. Bapak Ibu, saya kira itu yang penting yang saya sampaikan. Bapak Ibu, lalui prosesnya, ya. Insya Allah rencana yang kita tuangkan hari ini akan tercapai di masa yang akan datang. Jadi proses yang kita lalui seperti itu. Saya kira itu Bapak sekalian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dirahmati dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan apa yang akan kita rencanakan ini menjadi sesuatu yang terwujud, ya, mendapatkan keberuntungan yang barokah, ya, sehingga bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, seperti biasa, kalau ini saya katakan koperasi bagus, sukses, ya. Nanti Bapak Ibu tolong agak terpejam sedikit. Bayangin ini gedung ini kurang apa ya? Ini digambarkan bahwa seperti rencana semula, gedung ini menjadi gedung yang sangat representatif.